Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zela Minarti. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji korelasi Pearson di SPSS untuk melihat hubungan antara motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar siswa. Kita akan menggunakan data dari 12 responden. Yuk, langsung kita mulai. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar mereka. Untuk itu, ia mengumpulkan data dari 12 responden mengenai 3 variabel, yaitu motivasi belajar X1, minat belajar X2, dan prestasi belajar siswa atau Y. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui, pertama, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar X1 dengan prestasi belajar Y. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara minat belajar X2 dengan prestasi belajar Y. Gunakan bantuan software SPSS untuk melakukan analisisnya. Nah, ini merupakan data yang dimaksud, ada motivasi, minat, dan prestasi. Nah, pertama kita buka program SPSS. Nah, klik variabel view, yaitu yang ini. Selanjutnya, pada bagian name, tulis variabelnya yaitu X1, X2, dan Y. Untuk tipenya numerik, itu biasanya default. Untuk width itu biasanya default. Untuk desimal, ubah ke 0 semua karena tidak ada desimal. Untuk label, X1 itu diubah ke motivasi, X2 diubah jadi minat, Y diubah jadi prestasi. Values dan missing itu biarkan default. Untuk kolom biarkan default, align-nya biarkan default. Untuk measure ubah jadi scale. Untuk role-nya biarkan default. Nah, setelah itu klik data view, yaitu yang ini, dan masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS. Selanjutnya, cari di menu utama SPSS, pilih menu Analyze, lalu klik Correlate, dan klik Bivariate. Nah, muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation. Masukkan variabel motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y pada kotak variabel. Ini. Selanjutnya, pada kolom correlation koefisien, pilih Pearson. Lalu untuk kolom test of significance, pilih two-tiled dan centang pada flag significant correlation. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, setelah selesai, maka akan muncul tampilan output SPSS correlations. Tinggal kita interpretasikan saja. Nah, berdasarkan tabel output tersebut, kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada 3 dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate Pearson tersebut. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi sig2-tiled dari tabel output di atas. Dari tabel output tersebut diketahui nilai sig2-tiled antara motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,02. Nah, yang ini. Ini motivasi X1 ke prestasi, yaitu 0,02. Kecil dari 0,05.
yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai sig-to-tailed sebesar 0,000 kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau person correlation, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,796. Nah, motivasi X1 dengan prestasi yaitu sebesar 0,796. Besar dari R tabel itu 0,576. R tabelnya ini ya. Nilai R hitungnya 0,796. Nah, R tabelnya 0,576. Jadi besar. 0,796 itu besar dari 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau person correlations dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain semakin meningkatnya motivasi dan minat maka akan meningkat pula prestasi belajar siswa. Nah, ada sedikit catatan, yaitu rumus menghitung nilai R tabel produk momen adalah dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel produk momen statistik. Karena N atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini ada 12 orang siswa dengan signifikansi 5%, maka ketemu nilai R tabel adalah sebesar 0,576. Nah, itu berdasarkan gambar yang ini tadi. Kita lihat nilai N, respondennya 12. Signifikansinya 5%. Nah, lalu berarti nilai R tabelnya adalah 0,576. Nah, berdasarkan tanda bintang SPSS, ini bintang dari output tersebut diketahui bahwa nilai person correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang. Ini dua tanda bintang, dua tanda bintang. Nah, ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Nah, demikian pembahasan mengenai cara melakukan analisis korelasi bivariate person dengan SPSS. Menurut teman-teman gimana? Mudah kan? Dengan uji korelasi person, kita bisa tahu apakah motivasi dan minat punya hubungan dengan prestasi siswa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.